I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini saya akan membahas materi, yaitu 3 materi. Yang pertama, model sistem umum dalam perusahaan. Yang kedua, lingkungan perusahaan. Dan yang ketiga, Porter's Value Chain atau analisis rantai nilai Porter. Nah, sebelum kita bahas pokok materinya, ayo kita bahas dulu apa itu model, kegunaan model, dan lain-lain. Model ini adalah suatu penyederhanaan atau abstraction dari sesuatu. Kemudian manajemen menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang akan dipecahkan. Kemudian model ini terbagi dari beberapa jenis model, 4 jenis model. Yang pertama adalah model fisik. Model fisik ini adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi atau suatu model yang diwujudkan dengan bahasa analogi fisik. Ini contohnya seperti suatu miniatur gedung yang merupakan model fisik dari suatu gedung tersebut. Yang kedua ini adalah model naratif. Ini adalah menggambarkan entitas secara lisan dan tulisan. Kemudian yang ketiga, menggambarkan entitas dengan sejumlah garis atau simbol atau bentuk. Kemudian yang terakhir adalah model matematika. Model matematika ini adalah terdapat dari segala formula atau persamaan matematika itu sendiri. Oke, kemudian kita bahas kegunaan model. Kegunaan model di sini yang pertama yaitu mempermudah pengertian. Ini adalah suatu model yang pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas ini lebih mudah dimengerti jika elemen dan hubungannya disajikan secara sederhana. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah komunikasi. Analisis sistem harus berkomunikasi dengan manajer programmer atau anggota lain dalam memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian yang ketiga yaitu memperkirakan masa depan. Memperkirakan masa depan ini dengan menggunakan model matematika dapat memperkirakan apa yang terjadi di masa depan, tetapi tidak 100% akurat. Karena itu manajer harus menggunakan pertimbangan dan intuisinya. Selanjutnya, model sistem umum dalam perusahaan. Suatu sistem fisik perusahaan mengubah sumber daya input berasal dari lingkungan suatu perusahaan. Terjadi suatu transformasi dan sumber daya output dikembalikan ke lingkungan yang sama. Karenanya, sistem fisik merupakan sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungannya melalui sumber daya fisik. Nah, di dalam model sistem pada perusahaan terdapat yang pertama sistem lingkaran terbuka atau open loop system. Definisi dari open loop system ini adalah suatu sistem yang tidak mempunyai mekanisme pengendalian. Kemudian di dalam sistem lingkaran terbuka ini terdapat proses yang pertama yaitu input resources, kemudian proses transformasi, kemudian yang terakhir adalah sumber daya output atau output resources. Pada sistem lingkaran terbuka ini meliputi yang pertama arus material atau arus barang. Input material diterima dari pemasok lalu dimasukkan dalam aktivitas manufaktur untuk diproses menjadi barang jadi dan siap untuk dipasarkan atau didistribusikan kepada pelanggan. Material ini lalu disimpan sampai dibutuhkan nanti dalam proses transformasi. Kemudian yang kedua yaitu arus personil. Input personil berasal dari lingkungan atau masyarakat yang biasanya diproses oleh fungsi sumber daya manusia. Kemudian ditugaskan ke berbagai area fungsional di mana mereka terlibat dalam proses transformasi baik langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu arus mesin. Mesin-mesin diperoleh dari pemasok dan biasanya berada untuk jangka waktu yang lama dan memiliki masa pakai. Setelah itu maka akan kembali ke lingkungan dalam bentuk tukar tambah. Mesin ini adalah sumber daya yang terlibat secara langsung dalam berbagai bentuk input, pemrosesan, dan output. Selanjutnya yaitu yang keempat, arus uang. Arus uang ini memiliki banyak faktor, diantaranya diperoleh dari pemilik atau pemegang saham sebagai modal dan dari pembeli yang memberikan pendapatan penjualan ataupun juga dari berbagai lembaga yang memberikan pinjaman dan juga pemerintah yang kemudian dikelola oleh fungsi keuangan dan dialirkan kepada pemasok, karyawan, pemerintah, dan bagian-bagian lain.
Yang kedua, sistem lingkaran tertutup. Nah, di dalam sistem lingkaran tertutup ini, di mana proses pengendalian atas produk yang dihasilkan dapat terus dilaksanakan, sebab umpan balik menjadi unsur utama jalannya pengendalian atas produk yang dihasilkan. Seperti bagan di bawah ini, terjadinya umpan balik dalam mekanisme pengendalian dari input resources, kemudian proses transformasi, kemudian output resources. Terjadinya umpan balik secara terus-menerus. Kesimpulan dari materi model sistem umum pada perusahaan ini dapat dikatakan juga sebagai bentuk atau alur dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempunyai cara untuk mengatur dalam hal apa saja dalam kegiatan perusahaan tersebut, seperti di dalam komunikasi dan memperkirakan planning untuk kedepannya, bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu lingkungan perusahaan. Pengertian lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan, baik dalam organisasi maupun di dalam kegiatannya. Kemudian, beberapa hal yang ada dalam lingkungan perusahaan ini adalah kompetitor, pemasok, media, pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor lingkungan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan antara lain, yang pertama yaitu lingkungan fisik, energi, dan konservasi. Di mana ini merupakan salah satu masalah yang sangat sulit dan memerlukan biaya yang besar berkaitan dengan lingkungan fisik. Nah, di dalam lingkungan fisik, energi, dan konservasi ini terdapat ekologi, polusi, energi, dan konservasi. Yang kedua yaitu lingkungan perekonomian dan perpajakan. Ini merupakan alasan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Pemerintah membiayai pengeluarannya dari hasil pemungutan pajak. Alasan-alasan pemerintah untuk menaikkan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran yang semakin meningkat. Yang ketiga yaitu lingkungan hukum. Kegiatan perusahaan berada di dalam suatu kerangka hukum, sehingga faktor hukum ini mempengaruhi keputusan-keputusan serta transaksi-transaksi dalam suatu perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan pemerintah. Hubungan antara perusahaan dan pemerintah telah berkembang dari usaha-usaha untuk menggali dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang ditujukan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang sehat. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan internasional, di mana keadaan perekonomian nasional menjadi terpengaruh dan saling bergantung pada masalah-masalah internasional. Kesimpulan dari materi lingkungan perusahaan ini adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan baik dalam organisasi maupun kegiatannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan yaitu lingkungan fisik, energi dan konservasi, lingkungan perekonomian dan perpajakan, lingkungan hukum, lingkungan pemerintah, dan lingkungan internasional. Kemudian ada macam-macam lingkungan perusahaan, yaitu lingkungan industri, lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan global. Selanjutnya materi ketiga yaitu Porter's Value Chains atau analisis rantai nilai Porter. Perusahaan menciptakan nilai dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari sumber daya yang digunakan. Semakin besar nilai yang diciptakan dan diberikan kepada pelanggan, maka semakin menguntungkan kegiatan operasionalnya karena mampu membangun keunggulan kompetitif. Konsep rantai nilai pertama kali dikenalkan oleh Michael Porter. Berdasarkan pemahaman tersebut, rantai nilai ini adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan nilai bagi para pelanggan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai analisis rantai nilai yang terdapat aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Di dalam aktivitas utama ini terdapat kegiatan yang berhubungan langsung dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dukungan produk atau pelayanan. Kemudian aktivitas pendukung ini mendukung kegiatan utama yang dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa aktivitas pendukung ini memiliki peran dalam setiap aktivitas utama. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.